Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu rahimakumullah. Semoga pada sore hari ini kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kenikmatan lahir maupun batin. Dalam kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, ya, yang mana hal ini akan berbincang-bincang dengan saya, namun dia tidak mau menampakkan wajahnya. Untuk itu langsung saja ke pembahasan ya. Monggo silahkan yang mau berbincang-bincang dengan saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, saya melihat dari channelnya panjenengan ya. Di sini banyak mengutip tentang para habaib ya, dengan kasusnya polemik yang saat ini marak sekali. Tepatnya saya hanya ingin membahas satu habib. Ya, saya tidak mau memberikan suatu narasi bahwa seluruh habib, hanya satu habib. Tepatnya di Madura. Sudah lama ini terjadi Gus. Terus? Namun saat ini saya ingin tahu seorang habib itu seperti apa dan bagaimana. Habib ini melakukan asusila kepada santrinya, seperti itu. Iya, ya. Terus? Dan tolong untuk diberi tanggapan. Seharusnya sebagai zuriyahnya Rasulullah itu sikap akhlak itu seperti apa? Apakah pantas dikatakan seorang keturunan dari Rasulullah? Memang manusia itu tidak sempurna Gus. Kita itu tempatnya salah dan dosa Gus. Kalau yang seru, apakah bagaimanalah tanggapan Gus Wahyu mengenai hal demikian? Saya tidak memukul rata semua habib Gus. Silakan. Terima kasih Gus. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, pertanyaannya itu secara tegas atau secara gamblang menanyakan bagaimana kasus yang di Pamekasan Madura, di mana ada seorang yang katanya ya, karena saya tidak tahu langsung, yang katanya habib kemudian melakukan tindak asusila atau perbuatan yang melanggar hukum, baik secara hukum agama maupun secara hukum pemerintahan ya. Begini, untuk masalah itu di Madura ini sebenarnya banyak habib-habib bodong ya. Bahkan beberapa kali orang-orang mengaku habib ini banyak melakukan penipuan di Madura, itu sudah banyak ya. Tapi kalau menurut saya yang demikian itu, kalau memang dikatakan habib ini ya, sah-sah saja dikatakan habib, tapi itu bukan keturunan dzurriyyah Rasulullah. Saya pastikan habib yang bersangkutan itu bukan dzurriyyah daripada Rasulullah. Karena dzurriyyah Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga kefitrahannya, akan dijaga kesuciannya sampai kepada Imam Mahdi. Seperti itu. Jadi tanggapan saya mengenai habib-habib yang beredar di Madura ini juga perlu dilestarikan ya, perlu dikoreksi lagi nasabnya itu tersambungnya kemana. Jadi jangan asal orang Arab
hidungnya mancung, kemudian ngaku Habib, terus dinisbatkan ke Rasulullah. Seperti itu. Terus di video-video saya sebelumnya, andai kata, seandainya ada Habib yang merupakan keturunan daripada Rasulullah, dari jalur Ba'alwi khususnya, menyampaikan tausiah atau memberikan contoh yang tidak baik, maka sangat wajib tidak diikuti. Siapapun Habibnya, apabila memberikan contoh yang tidak baik, jangan diikuti. Seperti itu. Jadi untuk yang kasus di Pamekasan itu, kalau nggak salah itu sampai 2 siswa atau 2 siswi atau 2 muridnya, 3 ini ya, 3 orang, terus digauli. Itu modusnya apa? Modusnya kok bisa sampai melakukan seperti itu? Kalau menurut saya nafsu, bejatnya Enggak, nafsu apakah setan. diiming-imingnya akan masuk surga ataukah akan mendapatkan berkah? Itu kan ada nanti dirayunya seperti apa gitu loh. Yang saya tahu namanya juga nafsu birahi ya. Itu ya. Iya, nafsu, menurut saya nafsu. Jadi saya pastikan yang di Pamekasan itu yang viral kasusnya tahun 2022 kalau nggak salah. Itu saya pastikan bukan dzurriyyah Rasulullah. Nah, kalau tidak terima, silakan datang ke sini. Silakan bawa manuskrip kenasabannya. Sebentar Gus, boleh saya tanya ya Gus ya. Tadi menyatakan bahwa pasti bukan dzurriyyahnya Rasulullah. Pasti bukan. Saya ini hanya ingin tahu. Manusia itu kembali lagi, tadi saya mengatakan bahwa kembali lagi ke fitrah ya. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Sekaligus itu keturunan Rasulullah. Tentu pasti ada kesalahan-kesalahan. Tidak semua cucunya baik juga. Pasti ada yang menyeleweng, ada begini. Mengapa hal demikian jenengan berani bahwa itu memastikan bukan dzurriyyahnya Rasulullah? Padahal itu sudah bertahun-tahun dan sudah diketahui masyarakat di Pamekasan atau Habib yang di mana sudah dikenal lah. Seperti itu Gus. Dikenal masyarakat sebagai Habib itu kan masyarakat awam, tidak tahu silsilah, tidak tahu nasab. Apakah ini betul silsilahnya nyambung ke Rasulullah ataukah enggak? Akan tetapi kalau dilihat dari perilakunya, saya pastikan nasabnya tidak tersambung dengan Rasulullah. Bisa saja dia di Arab, bingung cari kerja gak dapat, terus dia masuk ke Indonesia karena di Indonesia ini orangnya mudah dibodohi. Melihat hidungnya mancung, asalnya dari Arab, modal jubah, modal tasbih, modal minyak wangi, kemudian mengaku Habib, ya pasti diterima sama orang Madura. Toh namanya orang Madura itu tidak jeli di dalam nilai nasab. Yang penting dia mengaku anak cucunya Rasulullah, sekalipun anaknya Fir'aun, ya percaya saja. Tapi kalau dibilang Habib-Habib yang bejat-bejat ini dikatakan keturunannya Rasulullah, saya berani menantang mereka hadir di depan saya membawa manuskrip kenasabannya. Seperti itu. Itu manuskrip yang mengatakan bahwa dipastikannya bukan dzurriyyahnya Rasulullah, Gusnya dari mana Gus itu tahunya Gus? Itu banyak, di kitab-kitab itu banyak diterangkan bahwa Rasulullah itu dijaga kemaksumannya dan juga dzurriyyah Rasulullah, karena di dalamnya mengalir darah Rasulullah, akan dijaga kefitrahannya. Sekalipun nanti ada yang melakukan pelanggaran, itu tidak sampai perbuatan fatal seperti masuk dalam perzinahan, terus pembunuhan dan lain-lainnya, seperti itu, kekufuran. Lah, adapun Habib-Habib yang sudah jelas dia melakukan perbuatan maksiat seperti yang terjadi di Pamekasan itu, maka saya memastikan dia itu bukan keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah itu insya Allah akan terjaga. Seperti itu.
Bukannya Allah itu Maha Pemaaf ya Gus ya. Jadi di sini bisa saja ada keturunannya yang melakukan itu namun bertobat. Sudah terjaga. Kalau sudah terjaga itu tidak mungkin melakukan. Kalau ini asli keturunannya Rasulullah lah. Beda sama yang ngaku-ngaku keturunannya Rasulullah. Kalau asli keturunan daripada Rasulullah, insya Allah terjaga, tidak akan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau itu keturunan Rasulullah, sekali lagi saya pertegas, kalau itu keturunan Rasulullah, insya Allah akan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Lain lagi kalau ada orang yang ngaku-ngaku keturunannya Rasulullah, itu beda lagi. Jadi semua Habib yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah kemudian ketahuan dia melakukan maksiat, maka dipastikan dia bukan keturunannya Rasulullah. Seperti itu. Iya Gus, terima kasih atas tanggapan dan ini suatu jawaban. Mungkin nanti ada tanggapan dari para pemirsa ya Gus ya, yang pro dan kontra, karena kalau memang adanya manuskrip hal demikian, itu berarti mereka-mereka yang melakukan asusila, narkoba, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, sudah pasti ya Gus ya? Sudah pasti bukan keturunan Rasulullah. Kalau gak terima, datang ke hadapan saya. Nanti akan saya buka kitab manuskripnya, kitab nasabnya akan saya buka semua. Siapapun habaib yang merasa dirinya sudah melakukan asusila atau perbuatan-perbuatan lainnya, kemudian saya katakan dia itu bukan keturunannya Rasulullah, tidak terima, silakan datang ke sini, cari alamat saya dengan klik di map Padepokan Mas Wahyu. Tuh. Baik Gus, terima kasih ya Gus ya atas wawasan ilmunya. Insya Allah semoga dari ini kita paham Gus. Berarti kalau ada mungkin di luaran sana Habib-Habib yang mengaku Habib melakukan hal demikian, kita tidak akan percaya bahwa itu adalah durinya Jangan dipercaya, baik itu dari Asegaf bin Yahya bin Semit bin siapa saja. Kalau memang dia melakukan perbuatan maksiat, maka dipastikan nasabnya terputus daripada Rasulullah. Jadi saya itu dari awal, saudara-saudaraku, lihat video-video saya dari awal, saya sudah mengatakan siapa saja baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan Duriyah Wali Songo, ketika menyampaikan fatwa yang tidak benar, ketika menyampaikan atau memberikan contoh hal apapun yang melanggar syariat, melanggar daripada ajaran agama Islam, jangan diikuti. Dan siapapun yang ngaku Habib atau bergelar Habib tapi kelakuannya tidak mencerminkan daripada akhlak Rasulullah, maka dipastikan nasabnya terputus dengan Rasulullah. Jadi gak usah buka-buka kitab, gak usah ribut-ribut manuskrip-manuskripan, kitab-kitab sezaman. Bila mana ada orang atau siapapun itu mengaku dirinya Habib, mengaku dirinya Sayyid, ya, mengaku dia keturunannya Wali Songo, mengaku dia keturunannya Habib dan lain sebagainya, yang menisbatkan dirinya adalah keturunan Rasulullah, tapi kelakuannya bejat, tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, maka dipastikan dia bukan keturunan Rasulullah SAW. Bisa jadi dia keturunan Fir'aun, keturunan Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan sama-sama orang Arab. Ya, bukan orang Madura. Fir'aun itu orang Arab. Ya. Mesir Gus. Mesir kan juga bagian dari Arab dulunya, cuman terpisah-pisah. Ya, jadi intinya jangan hanya menilai hidungnya mancung, pakai surban, pakai tasbih, pakai kopiah, pakai minyak wangi, mengaku Habib, tidak punya ilmu, kemudian diagung-agungkan yang akhirnya dia akan menjadi predator daripada perempuan-perempuan yang menjadi muridnya. Bagaikan harimau ya Gus ya, predator Gus. Nah, iya.
Saya gak tanggung-tanggung. Siapapun kiainya, siapapun habibnya, kalau sudah bejat, maka sedikit pun saya tidak akan ada rasa hormat. Karena saya latar belakangnya bukan dari seorang kiai, bukan santri, bukan seorang ulama, bukan ustadz. Saya ini preman pasar dulunya. Ya, makanya saya gak pernah takut sama siapapun. Entah itu sama habib, entah itu sama ulama, entah itu sama kiai, sama gus. Kalau memang bejat, ya bejat. Gak usah dihormati. Seperti itu. Sudah, itu saja saudara-saudaraku yang mungkin bisa menjadikan masukan dari saya pada sore hari ini. Jadi cerna baik-baik kalimat saya. Nah, apa yang saya ungkapkan ini, saya tidak akan pakai masalah kitab. Sudah ada banyak ustadz yang mau membahas kitab. Saya tidak akan membahas kitab. Saya membahas realita. Ya. Karena saya bukan ahli kitab, saya bukan ahli ceramah. Nah, jadi cukup sekian dari saya, Preman Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.